Halo, welcome into United. Oke, kita bahas pertandingan Manchester United lawan Arsenal. Pekan ke-6 Liga Inggris, musim kompetisi 2002-2003, hari Minggu tanggal 4 September jam 10.30 malam. Kita mulai dari Arsenal dulu ya. Arsenal saat ini lagi bagus-bagusnya, 5 pertandingan semua dimenangkan. Walaupun menangnya kadang tidak meyakinkan, tapi seenggaknya mereka menunjukkan kemampuan mereka untuk memenangkan pertandingan walaupun dengan cara yang tidak terlalu bagus ya mainnya. Namun seenggaknya musim ini permainan Arsenal menunjukkan perkembangan yang jauh lebih baik daripada musim lalu. Itu bisa terlihat dari kemampuan mereka tetap memenangkan pertandingan walau mereka tidak selalu bermain bagus. Bahkan di pertandingan melawan Fulham mereka sempat tertinggal dahulu 1-0, kemudian mereka berbalik menang jadi 2-1. Di pertandingan terakhir juga saat melawan Aston Villa mereka sempat unggul 1-0, kemudian disamakan skornya jadi 1-1, tapi mereka masih bisa sanggup membalikan kembali unggul 2-1 hingga pertandingan usai. Ini menunjukkan mental pemain Arsenal sedikit lebih bagus, sudah sedikit lebih bagus, karena dengan rentetan kemenangan berturut-turut mereka otomatis kepercayaan diri mereka pasti ikut naik. Dan musim ini saya lihat Arsenal, komposisi permainan Arsenal tuh lebih jelas ya, lebih jelas dan lebih terbentuk, karena sebenarnya tim ini udah dibangun dari musim lalu, dan dengan ditambahkan beberapa pemain baru yang merupakan kekurangan mereka di musim kemarin, dan itu sangat bagus di diri Gabriel Jesus dan Zinchenko ya. Namun pada pertandingan kali ini kemungkinan besar Zinchenko tidak bisa bermain, tapi kita belum tahu karena statusnya masih questionable apakah dia bisa fit saat pertandingan atau tidak. Dan juga ada beberapa kabar bahwa kemungkinan besar juga Arsenal tidak akan diperkuat sama kipernya Ramsdale dan kapten Martin Odegaard. Itu membuat nilai atau keuntungan sendiri buat Manchester United ya, karena kekuatan utama di lini tengah Arsenal itu ada di Odegaard. Kalau menurut saya, dia walaupun bukan pemain sekelas Luka Modric atau Kevin De Bruyne, tapi di Arsenal dia sanggup mengatur permainan dan punya leadership yang bagus. Oke, itu aja dari Arsenal, dan sekarang kita ke MU. MU sendiri juga dalam performa yang bagus, 3 kali pertandingan terakhir dimenangkan semua, walaupun juga sama dengan Arsenal, menangnya tidak selalu meyakinkan, tapi seenggaknya mereka sanggup untuk mengamankan 3 poin. Terutama di pertandingan terakhir melawan Leicester, permainannya tidak bisa dibilang tidak bagus dan tidak konsisten selama 90 menit, tapi akhirnya sanggup unggul 1-0 sampai pertandingan usai. Ini sangat bagus sekali karena itu menunjukkan mental pemain United bisa tidak tidak frustasi saat gagal mencetak gol atau gagal membangun serangan. Kabar lain dari Erik ten Hag mengatakan bahwa Anthony Martial masih belum bisa diturunkan karena belum sembuh dari cedera. Begitu juga dengan Luke Shaw dan Aaron Wan-Bissaka yang kabarnya belum fit. Kalau dari sisi permainan, Manchester United ini juga masih belum konsisten, dan dalam 3 pertandingan terakhir ada kemajuan dari sisi lebih stabilitas permainannya, dan peran-peran masing-masing pemain lebih jelas, terutama titik-titik yang menjadi kelemahan selama ini seperti di bagian back sayap kanan. Diogo Dalot belakangan ini lebih jarang terlalu maju ke depan, karena seringkali dia kalau terlalu sering maju ke depan akan meninggalkan lubang yang bisa dimanfaatkan penyerang musuh. Dan juga di sisi gelandang bertahan, Scott McTominay
sejauh beberapa pertandingan terakhir ini juga lebih disiplin dalam berada di positioning dia, tidak terlalu sering maju ke depan ataupun keluar dari wilayah tanggung jawab dia. Begitu juga posisi winger yang biasa diisi oleh Sancho, Rashford ataupun Elanga, saat ini lebih tidak melebar mainnya, lebih ke dalam, sehingga itu membuat United lebih mudah menciptakan peluang. Dari pertandingan terakhir di Old Trafford, itu merupakan pertandingan terakhir Michael Carrick sebagai manajer interim saat itu menggantikan Ole, dan pertandingan sebelum dipegang Ralf Rangnick, Manchester United berhasil menang 3-2. Saat itu kalau tidak salah CR7 mencetak 2 gol. Selain itu yang paling ditunggu tentu saja formasi apa yang akan diturunkan Erik ten Hag. Kalau saya lihat dari sifatnya Erik ten Hag ini, sepertinya dia salah satu pelatih yang menjunjung tinggi prinsip don't change the winning team ya. Itu terlihat saat pertandingan terakhir melawan Leicester, dia sama sekali tidak mengganti susunan pemain starting line up. Dia menurunkan pemain yang sama dari pertandingan sebelumnya, dan kali ini saya lihat kemungkinan besar dia juga akan menurunkan komposisi pemain yang sama ataupun hanya berbeda 1 atau 2 pemain saja. Kemungkinan Casemiro kali ini akan langsung dijadiin pemain starting 11 menggantikan Scott McTominay dengan formasi 4-2-3-1 seperti biasa. Saya pikir posisi duo back tengah masih tetap diisi oleh Lisandro dan Varane. Back kiri tetap Malaysia, back kanan tetap Diogo Dalot. Posisi 2 CM diisi oleh Casemiro dan Eriksen, atau kalau dia mau rotasi dia mungkin bisa memasukkan Fred di situ menggantikan Eriksen dan berduet dengan Casemiro. Posisi attacking midfield masih dipegang Bruno. Posisi sayap kiri kemungkinan tetap Jadon Sancho. Posisi sayap kanan kemungkinan dia bisa merubah di sini ya. Anthony kemungkinan besar tidak langsung jadi starting 11. Mungkin posisi winger kanan akan diisi oleh Marcus Rashford, dan striker akan diisi oleh Cristiano Ronaldo. Kemungkinan besar formasi itu yang akan diturunkan oleh Erik ten Hag. Dan kemungkinan Anthony bermain kalau saya lihat di pertandingan ini sangat besar sekali, apalagi kalau posisi skor di babak pertama masih 0-0 atau apalagi dalam keadaan tertinggal. Saya rasa Anthony akan diturunkan di awal babak kedua. Namun kalau United udah unggul 1-0 atau 2-0, saya rasa Anthony baru akan turun di menit 70 ke atas. Oke, itu aja preview Manchester United versus Arsenal kali ini. Berapa prediksi skor kalian dan apa komentar kalian? Silahkan tinggalkan opini kalian di kolom komentar. Nanti akan saya balas satu persatu. Terima kasih. Bye.